Shalom, Tuhan Yesus dan hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2026. Saya ambil dari firman Tuhan Yakobus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2026 di Yakobus 1 ayat yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah. Jadi Yakobus ini adalah hamba Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan pada waktu itu, supaya orang mengerti datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi kedua belas suku Israel, ya, mereka merantau di berbagai tempat. Dan Yakobus ini dipakai oleh Tuhan untuk mengunjungi mereka dan memberitakan firman Tuhan kepada mereka supaya ada kemuliaan Tuhan di sana. Ya. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi kita jatuh dalam masalah pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan asal kita benar di jalan hidup kita. Ya, jadi itu adalah satu kebahagiaan. Ya, berbagai pencobaan. Ya, dan demikian juga pada zaman akhir, ya, dapat masalah cobaan, menderita karena berbuat baik, bukan karena berbuat jahat. Menderita karena berbuat jahat itu beda, dihukum 2 kali lipat. Tapi kalau kita menderita dengan berbuat baik, tentu kita dapat kebahagiaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Jadi iman perlu diuji. Abraham mempersembahkan Ishak, diuji, tapi luluslah dia karena Tuhan tahu isi hatinya. Tidak sampai anaknya dibunuh, padahal Tuhan meminta. Ya, pada waktu dia membunuh, malaikat Tuhan berkata, jangan bunuh engkau, aku akan menjadikan suku bangsamu besar. Itu janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada kita juga. Asal kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan kita, lakukan dengan setia. Ayat yang 4, dan baiklah ketekunan itu oleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apa. Ya, jadi ketekunan harus benar-benar oleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apa. Jadi kita tidak mengemis hati, kita tidak minta. Tidak, kita juga tidak berkekurangan ketika kita bekerja, ya, untuk mencukupi hidup kita, keluarga kita, diri kita dan yang lainnya. Tuhan memberkati kita, asalkan tetap mengandalkan Tuhan. Jangan jauhi kejahatan. Ayat yang ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, jadi jangan kita mengira kita menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, misalnya tidak gereja, tidak baca Alkitab, tidak menjadi pelaku firman, jangan mengira kita dapat sesuatu dari Tuhan. Yang begitu luar biasa. Ayat yang 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Jadi orang yang mendua hati tidak akan dapat tenang dalam kehidupan. Dia punya waspada, cemas dan khawatir. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidupnya pasti berhasil dan sukses di dalam Tuhan, ya, dimanapun dia berada. Yakobus 1 ayat yang ke-22,
Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi kita harus menjadi pelaku firman. Jangan kita hanya diam-diam. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kalau kita menjadi pelaku firman, berarti kita menipu diri kita sendiri. Ya, di hadapan Tuhan, ya, itu pasti kita menipu. Ya, jadi hidup kita harus benar-benar nyata. Ambil waktu dan kesempatan. Ya, di dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Ya, karena Roh Kudus sudah ada di hati kita, dia ya, mengajari kita dalam segala hal, dan dia membimbing kita. Ya, ayat yang kedua, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak menginginkan lidah, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Jadi kalau kita beribadah hari ini, kita harus menyanyi, memuji Tuhan, jangan hanya diam. Ya, sia-sialah ibadah kita. Waktu dulu saya belum lahir baru, saya begitu. Pujian dinyanyikan, saya diam-diam aja. Ternyata ada ayatnya, kita harus memuji, membesarkan, buka mulut kita, hati dan pikiran kita, menyanyi lagu-lagu rohani. Itu baru ibadah yang benar-benar nyata di dalam Tuhan. Ayat yang 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah melindungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Dan ibadah yang murni itu kita melindungi janda-janda yatim piatu, ya, dalam kesusahan mereka, menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi kita membantu anak yatim piatu, janda-janda yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Tentu Tuhan membalas kita berlipat ganda. Itu adalah ibadah. Ibadah yang murni. Yakobus 1 ayat yang ke-27. Dan saya ingin lengkap lagi membaca ayat Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 28 Mei 2026 di Yakobus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku perantauan. Ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.